cepat mudah. Mau panjang umur apa mau pendek umur? Berarti kalau punya suami panjang berarti senang. Kita doakan semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya panjang umur, murah rezekinya. Yang punya hutang setelah pulang dari tempat ini semua hutangnya lunas. Amin ya Rabbal. Saya ulangi sekali lagi biar jawab salamnya lebih kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau jawab salam itu kompak, kedengarannya mantap. Kenapa mantap ibu bapak? Diibaratkan dengan orang makan biarpun lauknya ikan teri, tapi bumbunya itu benar, maka akan terasa nikmat. Betul? Betul? Tapi biarpun lauknya itu ikan sapi, daging ayam, tapi bumbunya tidak benar, maka tidak akan terasa nikmat. Betul? Betul? Biar lebih nikmat saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihha wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bi 'abdillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين بسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أقدم بمولدي كنت شفيعا في يوم القيامة. وفي حديث آخر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب para hadirin, para hadirat jamaah maulid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang cantik-cantik semua, yang mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang berkumpul di tempat ini mudah-mudahan kelak dapat berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ingin berjumpa dengan Nabi-Mu, ingin berjumpa dengan Nabi-Mu,
Ingin berjumpa dengan Nabi Bapak? Semua kalau kita berusaha, insya Allah akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Insya Allah. Saya baca absen dulu. Sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin menyampaikan salam hormat. Yang pertama yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua RT 03, betul? Di sini RT 03. Tadi saya pergi ke 08, bilang begini, saya tidak undang Ustaz ke RT 08. Langsung kumpul sama petunjuk. Bensin otomatis bertambah, berarti transport harus bertambah. Yaitu Al-Mukarram Bapak Jalis Purnomo. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan beliau menikah lagi. Maaf dulu, karena Pak Purnomo katanya mau menikah lagi. Emang kenapa kalau menikah lagi? Gak boleh itu? Gak boleh itu? Perempuan Bapak kalau istrinya tidak mengizinkan menikah lagi, berarti dia belum paham ini Al-Quran. Betul? Bapak setuju? Setuju Bapak? Kalau mampu silahkan menikah, itu Al-Quran. Tapi kalau tidak mampu, jangan kau coba-coba. Kalau kau coba-coba, insya Allah Pak Purnomo aman. Saya istri. Yang kedua yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Masjid Jami Al-Ihsan, sahabat saya, senior saya. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Al-Amin Ridwan Sulaiman Maduro. Beliau kenal saya kenal beliau, tapi sekian puluh tahun baru ketemu dengan beliau. Ternyata di sini sudah jadi di KM. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi. Nah, ini pun yang benar Ustaz. Saya baru bertemu dengan beliau sekitar 13 tahun ini baru ketemu. Beliau dulu kurus jelek, sekarang gemuk alhamdulillah. Ini wajar kalau sekarang banyak perempuan tergila-gila sama beliau. Mudah-mudahan kita doakan Ketua DKM kita Ustaz Aib Samsul Bahri, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umurnya, murah rezekinya, dan mudah-mudahan istiqomah di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Al-Ihsan, yaitu Al-Mukarramah Ibu Eka. Ada Ibu Eka? Yang mana orangnya? Mana Ibu Eka? Mana orangnya? Saya ingin kenal, kalau bapak-bapaknya saya nggak ingin kenal. Ketua majelisnya gak hadir Ustaz, rumahan. Kita doakan Ibu Eka biar panjang umur, makin sayang sama suami, mudah-mudahan istiqomah pula bersama majelis taklim tercintanya. Amin ya rabbal. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita hormati Ketua PKK Ibu Sumarsi. Ada? Mana orangnya? Ibu, lu jangan nyalin gua baca catatan Sumarsi. Enggak tahu saya. Yang salah siapa? Saya apa siapa? Ayo, komplain Ustaz dan Birugi. Kita doakan biarpun salah nyebut namanya, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, diberkahkan hidupnya, diberkahkan rumah tangganya, dan mudah-mudahan aktif bersama majelis taklim kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita hormati para asatidz dan asatidzah. Bapak RT ada. Bapak RW ada. Semalam saya ngisi di Jonggol, Bapak RT-nya katanya pikir juga. Malam ini pikir juga. Tidak apa-apa, biar tidak hadir, yang penting amplopnya nyampe kan Ustaz. Mudah-mudahan Bapak RT, Bapak RW, lurahnya semua hadir loh.
Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan beliau makin sayang pada kita semua. Dan yang paling akhir yang saya hormati para tokoh masyarakat, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di tempat ini, yang semuanya insya Allah yang ada di tempat ini calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Pingin masuk surga ibu, ingin masuk surga, bapak ingin masuk surga pak, ingin masuk surga. Kuncinya satu, ibu harus semakin sayang sama suami. Apa ibu? Harus semakin sayang sama bapak, juga harus semakin sayang sama. Kenapa harus makin sayang sama suami, suami makin sayang sama istri? Karena kalau sudah keduanya tidak saling menyayangi, rumah tangga akan hancur. Betul? Betul? Para hadirin, para jemaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, malam ini bertepatan dengan malam Selasa, betul? Bertepatan pula tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, bertepatan pula dengan kelahiran sang Nabi kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, kenapa malam ini disebut malam yang mulia? Karena malam ini kita semua yang hadir di tempat ini adalah merupakan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pula dengan kelahiran sang Nabi kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak cinta dengan Nabi, kalau kita tidak sayang dengan Nabi, kalau kita tidak memiliki kedekatan hati dengan Nabi, maka belum tentu malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Subhan. Terus apa yang harus kita lakukan Bapak? Terus apa yang kita lakukan Ibu ketika kita melaksanakan peringatan Maulid? Nomor satu yaitu kita harus syukur nikmat. Kenapa harus syukur nikmat? Karena kata Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmatku, akan aku tambah nikmatmu. Namun sebaliknya kata Allah, barang siapa yang ingkar, barang siapa yang khianat terhadap nikmat-nikmatku, Allah pun akan berjanji akan memberikan sebuah balasan, yaitu berupa balasan adab yang sangat berat. Na'udzubil. Yuk kita bersalawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama salatullah. Suaranya dibuka. Allah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Adem tidak berselawat ibu? Adem tidak? Adem tidak mau berselawat? Senang tidak berselawat? Harus senang. Kenapa harus senang? Karena malam ini kita berkumpul di tempat ini, di Masjid Al-Ihsan ini, bertepatan dengan kelahiran sang Nabi kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua ibu, tidak semua bapak malam ini dapat memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saudara-saudara kita, masih banyak sahabat-sahabat kita, masih banyak tetangga-tetangga kita malam ini yang sibuk hanya mencari harta, mencari tahta. Tapi kita yang ada di tempat ini adalah merupakan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah yang ada di tempat ini calon-calon penghuni syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Tapi masih ada ibu, masih ada bapak yang mengatakan maulid itu apa? Bid'ah. Ada tidak? Kalau sini nggak ada. Yang ada itu Bolsono. Orang sini baik-baik, kompak, betul? Orang sini kompak, satu hati, satu jiwa, mahakarya anak negeri 37. Kompak. Bagaimana Ustaz kalau ada orang yang masih mengatakan maulid itu bid'ah? Jawabannya gampang ibu. Jawabannya gampang wahai ayat. Ketika ada orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, biarkan dia mengatakan itu bid'ah, kita tetap bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap berdoa kepada Allah, kita bersalawat kepada kelahiran baginda Nabi Muhammad. Harapannya agar kita mendapatkan syafaatul utma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita cuma di rumah ibu, cuma duduk-duduk ngelamun, kira-kira lebih baik hadir ke majelis taklim kan? Betul? Lebih baik hadir ke majelis daripada bapak-bapak di rumah cuma main gaplek 4-0 aku pulang. Tapi bapak sini nggak ada ibu, bapak sini soleh semua, ibunya solehah semua. Bapak ini semuanya ada di sini calon-calon penghuni surga semua. Insya ketika disebutkan calon-calon penghuni surga, segera berimutan amin. Cuma bilang bila orang di rumah bilang 2 3 kosong. Saya nggak biasa main, cuma melihat. Mending main gaplek. Kadang-kadang bapak-bapak sekarang nih, ibu ini contoh bukan orang sini ya, jangan dicap tadi ke rumahnya berantem. Bapak semalam pergi ke sono yo, enggak. Ini banyak ibu, bapak-bapak malam-malam bilang ke sono, bilang kerja, bilang ini, tapi ternyata berbeda. Apa ternyata? Iya berdoa itu, ada di tempat kafe. Apa ibu? Kafe. Apa yang dilakukan ibu ya? Kalau istrinya tahu kira-kira gimana? Ayah. Tapi bapak-bapak sini soleh-soleh semua. Tapi ada juga bapak ibu-ibu yang melakukan seperti itu, ada. Ketika suaminya kerja, ibu-ibunya katanya ke pengajian, ya ke pengajian. Tapi ternyata setelah pulang dari pengajian pergi ke Inul Vista. Apa di Inul Vista yang dilakukan? Kambing bapak sambil live di Facebooknya, biarkan ku pergi menyusuri jalan walau sepi, ku rasakan hidup tanpa dirimu. Itu orang ibu-ibu ini soleh semua. Orang coba waktu sini orang coba
Sono, bukan sana tapi sono. Kalau sana masih di Cilengsi, ini sono, jauh. Apakah tahu Bapak? Kecuali meninggal baru tahu. Dan itu kenyataan yang terjadi di zaman sekarang, wahai bunda, wahai ayah, bahwasanya saat ini kita sudah dirasuki oleh yang namanya kecantikan ini. Dia. Betul tidak? Betul tidak? Ngaji benar ngaji, belajar benar belajar, tapi ternyata setelah pulang dari ngaji ternyata bukan dia pulang ke rumah, dia ngerumpi ke tempat-tempat yang tidak menentu. Akhirnya apa? Ketika pulang ke rumahnya bukan semakin sayang kepada suami, sang suami bukan semakin sayang pada istri. Karena apa? Karena ini disalahgunakan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Banyak Bapak, banyak Ibu. Kalau orang sini bilang tidak ada, berarti kemunafikan yang dipakai. Karena yang namanya dunia tidak dicubur, tidak diimpopat, tidak dipaul, tidak dimana sama. Tapi kalau ini dipergunakan untuk kebaikan, akan berdampak positif, akan berdampak sangat bermanfaat. Kalau kita buka Al-Quran misalkan, kita selesai sholat, kita pegang HP kita baca aplikasi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Senang tidak baca Al-Quran? Senang tidak? Senang tidak? Bapak senang tidak Pak baca Al-Quran? Senang tidak? Ya daripada kita cuman baca yang tidak pikirin yang tidak, maka pergunakan HP kita kepada sesuatu hal yang positif. Kembali ke para hadirin, para jemaah maulid, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Maulid, dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita semua bahwasanya kita dilahirkan ke dunia ini tiada lain hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita hidup di dunia tapi tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kalau kita kehidupan tidak pernah melaksanakan salat yang lima waktu? Berarti manusia yang seperti ini sudah termasuk bagian hamba-hamba min abdin khasirin, yaitu hamba-hamba yang rugi. Na'udzubillah. Kenapa dikatakan manusia yang rugi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat lilnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pelit banget. Aku teriak-teriak gak ada. Siapa sih gurunya? Wa tu'minuna billah. Kata Allah, kuntum khaira ummatin. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf,
yu'minuna billah, yaitu agar kita mampu menjadi manusia yang beriman kepada Allah. Ingin jadi orang beriman ibu? Ingin jadi orang beriman? Bapak ingin jadi orang beriman Pak? Insya Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu semua kita menjadi calon-calon surga Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Sama-sama. Anta syamsun, anta senang tidak berselawat ibu? Senang tidak? Senang tidak Pak berselawat? Senang tidak Pak berselawat? Kita boleh cinta dangdut, kita boleh suka dangdut, kita boleh suka pop, kita boleh suka rock, apalagi rock dalam pasti pada suka, betul. Apalagi rock mini pasti suka, betul. Apalagi isinya rock pasti suka, betul. Apalagi isinya rock sudah goyang pasti lebih suka. Tapi ketika kita cinta selawat, ketika kita sering baca selawat,
berarti menandakan diri kita kecintaan kepada sang Nabi kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lebih penting mana antara salawat dengan lagu-lagu yang jelas jauh lebih penting, lebih mulia di mata Allah ketika orang senantiasa melantunkan salawat Nabi. Dan insya Allah kelak orang yang senantiasa bersalawat dapat berkumpul dan berjumpa dengan sang Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, di sini sudah umrah semua belum? Sudah umrah semua belum? Sudah umrah semua belum? Bapak-bapaknya sudah umrah semua belum, Pak? Sudah umrah semua belum, Pak? Punya uang tidak, Pak? Jual mobilnya. Jual mobil. Ada ustaz suruh umrah tapi jual mobil. Ustaz apa nih? Ustaz gelo. Suruh berangkat umrah, suruh berangkat ke suci, suruh jual mobil. Ustaz gelo. Jawabannya praktis, Bapak. Ketika kita ingin berjumpa dengan sang Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad, seandainya kita sering melantunkan salawat Nabi, setiap hari melantunkan salawat Nabi, tapi ternyata kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, minimal kita ada ikhtiar dalam kehidupan kita dengan kita menghabiskan harta kita untuk ke Baitullah, langsung berziarah ke makam Nabi. Itu jauh lebih mulia daripada menuntut harta. Berarti harus daftar. Mau umroh ibu? Mau umroh? Mudah-mudahan tidak ada yang umroh. Mau umroh bapak? Mantap. Mau umroh ibu? Barusan tidak mantap. Mau umroh bapak? Saya doakan yang soalnya paling nyari langsung didengar sama Allah. Mau umroh ibu? Barusan nyari. Mau umroh bapak? Saya pengalaman bapak, saya bukan orang punya. Saya bukan orang punya, saya bukan orang kaya. Dulu saya tidak pernah tertarik untuk pengen umroh. Tapi setelah makin akhir melihat teman saya selalu ke tanah suci, akhirnya saya ingin umroh juga. Akhirnya apa bapak? Saya dulu hanya guru ngaji kampung. Saya dulu hanya guru ngaji yang ngajar anak TPA alif, ba, ta, sa. Terus apa lagi? Terus apa ibu? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, dan ibu sampai belakang ibu nggak bisa masih hafal. Saya dulu ibu cuma guru ngaji biasa, ngajar anak TPA alif, ba, ta, sa. Barangkali menurut pandangan manusia, orang yang mengajar alif, ba, ta, sa, jim, tan, tin, tun, tin, tun, tan, di mata manusia barangkali itu suatu pekerjaan yang tidak mulia. Betul? Tapi di mata Allah ternyata orang yang mengajar ngaji alif, ba, ta, itulah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tanpa guru yang mengajari alif, ba, ta, anak itu belum tentu bisa mengaji bapak. Anak itu belum tentu bisa membaca ayat suci Al-Quran ibu. Maka jangan pernah meremehkan guru-guru musalla, guru ngaji yang hanya ngajar alif, ba, ta. Kalau cuma anaknya dibentak, tidak usah protes. Kenapa? Karena guru ngaji tidak digaji, guru ngaji tidak dibayar, dia ikhlas lillah ta'ala. Kalau PNS itu dibayar sama negara, betul? PNS dibayar sama negara. Tapi guru ngaji kadang-kadang cuma bilang begini sama anaknya, ba, ta, 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 ta. Cuma gara-gara seperti itu kadang-kadang ada ibu sebagian orang tua masih datang ke tempat ngajinya. Anak saya diapain pak? Protes. Cuma saya guru ngaji, ngapain lu?
Lu bayar dua kagak? Betul tidak? Di kampung saya ada kejadian seperti itu, Ibu. Jadi guru ngaji dibentak-bentak sama orang tua santri. Habis subuh dia ngajar alif ta, habis maghrib ngajar, habis zuhur ngajar. Coba bayangkan kalau kita orang tua bisa mencari harta sebanyak-banyaknya, pagi kita yang pergi ke sawah, pagi yang pergi kantor, sedangkan ngaji ngajar anak kita. Alif ba, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Diajarkan setiap hari tanpa gaji, tanpa pamrih, lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih sama. Ada yang begitu kan? Masih ada yang begitu kan? Kalau di sini mungkin tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada di sini yang begitu langsung minta gaji, Ustaz. Gaji naikkan langsung minta bayar 200.000 biar mampus, tak bisa bayar. Para hadirin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sampai ke mana? Lupa semua. Sampai ke mana? Umrah. Seandainya kita ibu, bapak, kita belum pernah melaksanakan umrah. Pengalaman saya, mulai saat ini kita punya niat untuk melaksanakan umrah, untuk pergi ke Baitullah. Kalau bapak dan ibu tidak pernah berniat untuk datang ke Baitullah, tidak pernah berniat untuk ziarah ke makam Nabi, tidak akan pernah dipanggil ke tanah suci. Terus ngapain Ustaz ke tanah suci? Orang yang tidak tahu bertanya seperti itu, Bapak. Ngapain ke tanah suci? Banyak Pak Haji pulang yang masih mabok, banyak Pak Haji pulangnya juga masih main judi. Betul? Ada nggak yang itu? Ada. Janganlah kita melihat orang-orang yang datang ke tanah suci, tapi kita berpikir bagaimana ketika kita pergi ke tanah suci, kita datang ke tanah suci, dapat hadir langsung di depan Ka'bah itu Allah. Pengalaman saya, dulu saya pengen umroh, ternyata belum apa-apa, Bapak. Saya nabung. Saya punya niat ingin nabung. Saya musyawarah dengan teman saya guru ngaji, Ibu Sri, namanya Ibu Sri, orang Jawa. Ibu Sri, ayo kita nabung, kita pergi ke tanah suci. Saya sudah punya, belum juga nabung. Ibu Sri itu yang saya ajak itu mau pergi ke tanah suci juga, mau nabung. Tapi Allah Akbar, Bapak, setiap saya selesai sholat, saya apa yang bacanya doanya? Allahumma ballighna ila Makkahil Mukarramah wa ballighna ila Madinatil Munawwarah wa ballighna ya Allah ila maqami nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap selesai sholat saya baca doa itu. Apa yang terjadi? Allah Akbar. Suatu saat ibu, bapak, saya dapat telepon dari sahabat saya. Dia langsung telepon, Ustaz, antum punya visa tidak? Saya jawabnya apa, Bapak? Saya bilang saya punya visa. Oh, antum punya visa? Punya, Ustaz. Antum seminggu lagi ngawal jamaah haji sebanyak 100.000 orang. Allahu Akbar. Saya belum pernah melaksanakan ibadah haji, saya belum pernah melaksanakan ibadah umrah, tapi Allah langsung memberikan kepercayaan disuruh mengawal jamaah umrah 170 orang. Allahu Akbar. Siapa yang akan menyangka kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dari tempat yang sangat mulia ini, mengingatkan kepada para jemaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah, niatkan pergi ke Baitullah. Apa tujuannya ibu pergi ke Baitullah? Apa tujuannya bapak pergi ke Baitullah? Satu, kita minimal bisa berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak, kita baru masuk makam Nabi, di depannya itu kita sudah bercucuran air mata. Baru nyampe depan itu sudah bercucuran air mata. Kita gesek-gesekan dengan orang luar negeri. Kalau orang Indonesia cuma segini nih Pak. Ibu, kalau orang Indonesia cuma segini. Tapi walaupun kita digesek sama orang begini, tidak merasa sakit, tidak pernah keringat, tidak begini dan itu. Alhamdulillah.
Kita niatkan semuanya pergi ke Baitul. Insya Allah. Saya tidak promo haji dan umroh, tapi saya mengajak untuk berbuka hati untuk bisa sampai semuanya yang di tempat ini ke Baitullah. Insya Allah. Kenapa? Karena kalau kita sampai ke Baitullah, insya Allah keimanan kita akan semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pesan di malam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula mengutus kita ke muka bumi ini tiada lain hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah Bapak yang diperintahkan oleh Allah? Apa ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah? Nomor satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah yaitu salat yang 5 waktu. Sudah benar tidak salatnya Ibu? Sudah benar tidak salatnya Ibu? Bapak sudah benar salatnya Pak? Insya Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Kata siapa? Kata Allah. Jadi kata Allah dilahirkan kita ke muka bumi ini Ibu, dilahirkan kita ke alam dunia ini, tujuannya hanya satu, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau kita tidak melaksanakan salat setiap hari? Berarti segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ustaz orang yang tidak sholat banyak. Makanya ketika ada di antara kita di tempat ini yang masih sholatnya bolong-bolong, yang duhur kadang sholat, maghrib tidak sholat, yang subuh tidak sholat, duhur sholat, mulai malam ini di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertaubat? Karena kata Nabi, Allah akan menerima taubat umat Nabi Muhammad yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah ditegaskan dalam sebuah hadisnya itu, dijelaskan dalam sebuah hadisnya Bapak, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Nabi, setiap anak Adam, setiap manusia yang ada di tempat ini pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang segera mau bertaubat kepada Allah. Siap bertaubat kepada Allah Pak? Siap bertaubat kepada Allah? Siap tidak Bu? Siap tidak? Makanya yang sholatnya bolong-bolong harus segera bertaubat. Terus diterima tidak Ustaz taubatnya kalau sudah selama ini tidak sholat, tapi setelah ini saya langsung sholat terus menerus? Allah Maha menerima taubat. Tidak usah kecil hati. Kalau kita masih mau sholat, maka ada harapan kita untuk masuk ke dalam naungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salatullah
bulan Rabiul, berarti malam ini bertepatan dengan malam Valentine, malam kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa yang kita ambil di malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Barusan sudah saya sampaikan, ibu, yang pertama harus kita laksanakan sholat yang 5 waktu. Bagaimana Ustaz kalau kita bolong-bolong? Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada seorang ayah, di sebelah kiri ada seorang ibu. Selama ini pernahkah kita sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah mengingatkan sang istri? Kita sebagai seorang ibu pernahkah kita mengingatkan seorang suami untuk sholat? Seandainya seorang ayah tidak pernah mengingatkan sang istri, maka nanti di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawabannya tentang hal sholat. Sebaliknya pula ketika sang istri tidak pernah mengingatkan sang suami untuk dalam hal sholat, maka nanti di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih baik kita dipertanggungjawabkan di dunia. Laki-laki suami istri harus saling mengingat. Dan yang paling penting, wahai ayah, wahai bunda, ajarkan putra-putri kita untuk sholat 5 waktu. Didik anak kita untuk sholat 5 waktu. Jangan kita ajarkan anak-anak kita yang enggak. Sekarang ibu-ibu sekarang megang HP, megang begini, mana goyangnya begini-begini. Benar tidak? Banyak goyang megang HP begini sambil ngaca-ngaca gini-gini. Ngapain? Betul? Ada tidak yang begini, Bu? Kalau bapak-bapaknya nggak ada. Nggak ada kan Pak ya? Tapi kalau ibu-ibu iya sekarang banyak ibu ngaca di situ goyang-goyang. Ngapain itu? Apa namanya? Oh, TikTok. Akan tahu juga TikTok ternyata. Saya nggak tahu TikTok, tahu dari Akang. Saya cuma nyebutin gini doang. Tapi itu kenyataan ibu. Saya kira setiap hampir ada yang namanya aplikasi TikTok. Apa yang dilakukan setiap hari? HP-nya ditaruh di depan kaca, orangnya cuma goyang. Wajar kalau suaminya mulai siok, ibu, karena suaminya sudah mulai begini-begini sendiri kayak orang gila. Benar Pak? Benar tidak? Makanya jangan, lebih baik kan pegang Al-Quran, mengaji Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika seorang istri baca ayat itu, ibu, suami dengar, walaupun hati suami keras, kalau setiap hari saya kira hati suami luluh. Betul tidak Pak? Betul tidak Pak? Kalau istri bapak setiap hari ngaji Al-Quran, selesai sholat, walaupun hati bapak keras, tapi kalau setiap hari, saya kira hati seorang laki-laki akan jatuh cinta. Betul tidak? Daripada cuma pegang mic begini, daripada cuma goyang-goyang yang tidak jelas, maka lebih baik ajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat. Wajar kalau bapak-bapak banyak yang gila gara-gara istrinya gila. Betul kan? Bapak-bapak sekarang semuanya yang gila. Kenapa gilanya? Bukan karena punya hutang, karena istrinya sudah mulai kesana kesini, motornya enggak. Biasanya ngaji Al-Quran malah berubah. Itu yang terjadi. Wajar kalau bapak-bapak akhirnya pergi jauh, bilang pegang mic, ibunya pegang mic, bapaknya pegang mic. Cipta dia istri yang pucat. Kata siapa? Kata siapa? Kata saya.
sini salah. Saya juga tidak salah. Berarti banyak begini juga. Ya kalau ini pikir kalau begini saya baru kali ini tausiah sampai pentolnya jatuh. Saya dari tadi sudah minta mic juga Ustaz Aib ini malah dikasih mic butut begini. Biarin saya mobilin biar tahu rasa. Dari kalau ngomong biar gak begini. Saya tadinya mau dikira saya bapak acaranya di lapangan, dikiranya tadinya teman saya Bang Fajar yang biasa MC tadinya mau ikut, dia tuh pengen ikut, gak usah ikut bang di dalam masjid, gak usah melawat di dalam masjid, itu ngapa? Gak boleh ikut. Dia kan orangnya sumbingan begini, dia punya memang begitu. Kata saya nggak ikut, nggak ada ikut. Bukan masalah kamu ikut nggak ikutnya, Fajar kata saya. Masalahnya budgetnya cuma seperti. Apa begitu kan? Terus asisten gue dikasih apa? Bawa fotografer, bawa supir. Kok ikut? Akhirnya saya share masjid ini Al-Ihsan di Opan itu kan. Berapa tadi? Saya lihat, oh iya, memang tak pantas bawa Fajar. Kalau saya bawa Fajar, amplop saya makin kecil. Udah budget yang kecil, tambah dikurangin Bang Fajar, belum dibuat sopir, belum dibuat kameramen saya, mampus gua. Ditanya, ini mana sisanya nih? Habis nih buat Bang Fajar nih. Habis benar tak pergi ke pengajian, awas bukan pulang pergi ke pengajian, awas pergi ke Solo. Solo mana nih? Ke Solo. Kalau istri pasti punya rasa curiga. Makanya kita ada istri harus sayangi istri kita, insya Allah. Tapi jangan begini lagi akibnya. Yang paling kaya di sini, segera diganti mic-nya. Ini bukan mic berceramah Bapak. Gak ada orang ceramah begini. Baru di Masjid Al-Ihsan. Gak ada. Betul tidak? Kalau ngimami pakai begini. Tapi saya mau pakai mic yang pentol gede itu. Enggak dikasih jelek Ustaz. Jelek tapi giliran jatuh di gimana? Canda ya salahnya, pernah salahnya. Jadi saya ngecek gara-gara pentolnya jatuh itu. Orang TV dikasih mic pentol begini. Oh iya, jangan lupa minggu depan tonton saya di TV One ya Pak, pagi-pagi aku salam tonton gitu. Insya pagi assalamualaikum warahmatullahi. Besok lusa bisa juga lihat di Silet Herman Abi Najwa. Bantu juga di YouTube-nya like dan subscribe. Insya gampang, Facebooknya Abi Najwa Nyo sudah ketemu. Insya Allah. Para hadirin, para jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sampai jam berapa? Setengah 10 ya. Setengah 10 Bapak. Kalau lebih dari jam setengah 10 katanya uploadnya dikurangin. Siap Ustaz kata saya. Request lagi. Udah kecil request lagi. Suruh banyakin sholawat. Lu banyak merintah sih bayarin tak sedikit banyak merintah. Udah betul yang jatuh lagi masih banyak merintah. Gak apa-apa sabar Pak ya. Yang penting saya bisa datang ke sini, bisa silaturahmi dengan bapak-bapak, aki-aki banyak. Bisa datang ke sini ibu-ibu, nenek-nenek juga banyak. Ya ada sih yang muda sedikit, tapi banyak kan nenek-nenek, banyak kan aki-aki. Mau aja dibilang nenek-nenek gitu kan. Ini tim Qasidah Handal tadi lagunya lagu-lagu yang enak-enak tadi. Merawisnya mantap. Siapa yang ngajar merawis tadi? Siapa? Ibu Maryam tadi ngajar. Luar biasa, harus ikut Indonesia Ibu Bapak merawis. Takut. Tapi enak itu musiknya, musik saya, senang saya. Kami nanti senang saya. Cuman goyangnya nggak kompak, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah ini yang ngajarin siapa? Anaknya memang keras. Kalau ngikutin ibunya di rumah, bagaimana nggak ngerti? Tadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini yang ngajarin Ustaz. Ayo apa ibu kan lihat yang sana ini? Saya
nggak ngerti. Ibu Soleha, namanya Ibu Soleha Pak, apalagi kelakuannya insya Allah kan lebih soleha. Cuma ngajarnya lebih lagi, jangan yang ke atas, jangan sampai ke bawah. Kalau anda ke atas, terus ke bawah. Begininya nggak sama lagi tadi gitu kan? Saya di belakang dibentuk-bentukin lagi. Mending rapi, gitu kan? Mending rapi. Ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang begini, gitu kan? Tapi saya bangga, bangga daripada anak kita bapak diajarin yang enggak. Betul? Lebih baik anak kita, putra putri kita perkenalkan dengan lagu-lagu religi. Betul? Sepakat bapak? Coba kalau bapak nanti mau meninggal, ibu mau meninggal, malah bukan dibacain Yasin. Kira-kira bila putra putri kita senang tidak pak? Senang tidak pak? Senang tidak pak? Senang tidak? Lebih senang jadi penyanyi apa lebih senang jadi pemain musik kayak tadi? Kurik. Bawa ke Cibubur makanannya pak. Kalau bikin kurik sebulan 1 juta cuma. Tuh kan, cuma 1 juta sudah. Saya sangat senang ketika ngelihat anak kita dua tampilan tadi sama. Itu kan, senang-senang ada pertama apa tadi? Nabi, kedua Ali-Ali, tapi memangnya nggak ada Ali-Ali ini. Nggak ada, memangnya sponsornya nggak ada Ali-Ali, tapi lagunya tadi Ali-Ali, DKM-nya nggak beres ini juga. Sponsornya nggak ada, tapi nyanyiin Ali-Ali buat Ali minumnya dari ada. Oh Pak Haji dapat Ali itu berarti. Yang penting malam ini saya kesini bukan ceramah, saya kesini bukan tausiah, saya kesini cuma silaturahmi. Kalau tausiah itu di atas panggung ibu, ini tapi di dalam. Memang enak jadi penitia dikena terus. Kalau tausiah itu bu pakai mic, kalau ini mic-nya buat sholat imam. Saya berkali-kali jadi di atas panggung, baru malam ini saya dapat mic yang super. Coba Ustaz Ain ini. Ya Ustaz Ain saya mentah-mentahin malam ini biar ganti ini. Yang punya uang segera beli mic yang benar. Gitu. Ini kalau jatuh kan lucu kalau 2 kali. Tapi tidak apa-apa karena malam ini cuma silaturahmi, berbagi ilmu. Kebetulan malam ini adalah malam peringatan Maulid. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa sedikit. Sebelum tutup dengan doa, malam ini kita bersalawat bersama-sama. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan kelak kita dapat berjumpa dengan Nabi kita, dapat berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika ibu, bapak, ketika kita bersalawat, kita luruskan pikiran kita seolah-olah kita berkumpul di depan kita, seolah Nabi akan datang ke hadapan kita. Dan malam ini Nabi kita pasti menyaksikan apa yang kita lakukan di malam ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi calon penghuni syurga Allah. Sallallahu alaihi semuanya berselawat. Belum tentu tahun depan kita akan sampai ke bulan Maulid lagi.
sedikit Bu ya, Pak, tutup dari doa sedikit ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam kelahiran sang Nabi kita dicatat malam ini sebagai nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi penghantar kita, amal kita malam ini untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdirna biha jami'al hajat wa taqdirna biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Malam ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah, tidak lain untuk mengharapkan ridha dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Seandainya kami selama ini ya Allah sering berbuat kesalahan kepada-Mu ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami ya Allah. Berikanlah maaf kepada kami ya Allah, dan ampunilah atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah atas segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah atas segala dosa kedua orang tua kami ya Allah.
Seandainya orang tua kami telah tiada ya Allah, lapangkanlah di dalam kuburnya ya Allah, lapangkanlah di dalam kuburnya ya Allah. Malam ini kami berdoa kepada orang tua kami yang telah dipanggil, tempatkanlah orang tua kami dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Seandainya orang tua kami saat ini masih hidup ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan takwa ya Allah. Berikanlah kekuatan iman dan takwa kepadamu ya Allah, dan jadikanlah orang tua kami manusia-manusia yang cinta bertaubat kepadamu ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saudara-saudara kami telah banyak yang telah Kau ambil ya Allah. Saudara-saudara kami telah banyak karena COVID-19 telah Kau panggil terlebih dahulu ya Allah. Tapi malam ini kami masih diberikan kesempatan untuk memanjatkan doa kepadamu ya Allah. Berikanlah ampunan dan maaf kepada kami ya Allah. Berikanlah pintu taubat kepada kami ya Allah. Berikanlah pintu taubat kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Seandainya anak kami selama ini berada dalam kelalaian ya Allah, bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Jangan jadikan anak kami anak yang tidak cinta kepadamu dan beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Malam ini kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah. Seandainya kami dipanggil ke haribaanmu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan anak kami mampu mendoakan kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca barusan sedikit panjatan-panjatan doa kita mudah-mudahan dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah yang mampu mendoakan kita ketika kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan dalam beribadah, dan mudah-mudahan kita semua kehidupan kita berada dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon segala kekurangan. Apabila ada canda-canda yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.